Saya lanjut ke Dr. Amanah Nuris. Kita biasa panggil Jeng Nuris. Beliau ini dosen di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Terima kasih Mbak Nuris sudah hadir bersama kita, dan kita khususnya dan teman-teman di ITB tergelitik sekali dengan paper yang ditulis oleh Mbak Nuris di jurnal Al-Albab YN Pontianak. Judulnya itu The Myths of Religious Radicalism. Ini jangan-jangan mitos ini. Nah, oleh karena itu kita ingin mendengar presentasi dari Jeng Nuris. Mari bongkar terminologi religius radikalisme itu. Dengan begitu banyak terma yang saat ini masuk ke Indonesia sejak paling tidak 10 tahun terakhir, agar kita clear, jelas memahami hal tersebut, paling tidak sebagai bahan awal untuk kita renungkan bersama. Karena persoalan atau terma radikalisme, violent extremism, dan terorisme ini juga sedikit banyaknya bersentuhan bagaimana perdamaian itu bisa di mainstreaming untuk kemudian juga bisa berlanjut penguatannya. Saya persilakan Mbak Nuris. Baik, Mas Jun itu kan kemarin meminta saya untuk membedah ya sebuah artikel yang pernah saya tulis, kebetulan terbit Juni lalu. Judulnya memang The Myth of Religious Radicalism. Nah, karena siang ini kita akan berdiskusi mengenai tema peace ya, perdamaian. Saya kira kata-kata damai itu tidak akan pernah ada atau mungkin belum pernah ada apabila kita tidak membaca sejarah konflik dan sejarah perang. Jadi perdamaian ada itu karena memang dunia ini bagian dari akumulasi konflik dan perang yang pernah ada semenjak zaman prasejarah hingga di era kontemporer. Maka kalau saya tadi tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Yuli ya, menarik sekali bagaimana transformasi para aktivis perdamaian di Papua ini sangat luar biasa. Saya jadi punya 3 teori ini tentang melihat fenomena perdamaian itu. Yang pertama, saya ibaratkan seperti buah-buahan ya. Jadi ada kelompok-kelompok elit yang itu bisa saya sebut semangka, yang artinya semangat menjaga konflik hingga akhir hayat. Saya singkat dengan semangka karena untuk menciptakan perdamaian itu ternyata ada lapisan-lapisan elit yang sengaja ya menjaga konflik itu tetap ada. Nah, ini mengerikan. Di era pandemi sekarang pun, saya melihat itu ketika kemarin baru dari Sulawesi Tengah perjalanan ke Palu pas peristiwa Sigi ya. Wah, ini luar biasa mengerikan. Jadi ada kelompok seperti semangka di dalam lapisan masyarakat elit yang memang sengaja membisniskan isu-isu konflik. Yang kedua, di level society saya ibaratkan seperti buah pisang. Peace, anggarannya ada. Jadi akan melakukan perdamaian-perdamaian berdasarkan anggaran. Pisang, peace, anggarannya sudah ada ini, ayo kita lakukan apa. Nah, kelompok-kelompok seperti ini itu melakukan kerja-kerja perdamaian berdasarkan logika anggaran. Yang paling tingkatnya makrifat ya dan hakikat, saya mempunyai gambaran yaitu mereka bisa disebut delima. Mereka ini dari level grassroots, damai tingkat kaki 5. Mau penghasilan 10.000 ya tetap damai, mau dikasih berita apapun mereka tetap nerima dan damai. Mereka itu pada dasarnya masyarakat Nusantara itu punya jiwa perdamaian secara otentik. Tanpa harus kita keluarkan deradikalisasi, moderasi, peace building dan seterusnya. Pada dasarnya masyarakat kita itu peaceful. Kalau tidak ada aktor-aktor yang bermain seperti semangka tadi, atau mungkin seperti pisang misalnya. Nah, jadi aneka buah-buahan ini bagaimana hidup ya di tengah-tengah demokrasi. Persoalannya, kalau kita mengingat tulisannya Benedict Anderson tentang Imagine Community, Indonesia itu sebagai komunitas yang dibayangkan dari berbagai macam etnis, suku, ras, bahasa, sekaligus agama gitu.
kalau merujuk pada pemikiran dia, maka ramalannya Ben Anderson ini ya ada benarnya bahwa ternyata konflik pasca revolusi Indonesia itu lebih banyak dimotori oleh isu-isu keagamaan hingga hari ini. Saya beberapa kali kan menyebut misalnya kenapa ketika Piagam Jakarta itu terjadi kontradiksi antara kelompok Islamis dengan kelompok nasionalis ya. Jadi tidak disetujui konsep syariatisasi di dalam bernegara atau teokrasi. Ternyata tetap teokrasi itu sampai hari ini eksis. Ini yang menyebabkan perpecahan dan lapisan-lapisan di mana mayoritas minoritas jadi terbelah. Karena apa? Ya teokrasi itu tidak bisa kita tinggalkan dalam sejarah berbangsa dan bernegara. Apakah ini buruk atau negatif? Saya kira tidak, itu tergantung perspektif kita melihatnya. Nah, hari ini kita juga dihadapkan pada persoalan radikalisme yang sangat menjamur dan sangat hyper reality kalau dalam bahasanya Badrilla itu, bagaimana radikalisme ini benar-benar membajak imajinasi jutaan manusia. Jadi seolah-olah itu buruk, seolah-olah kejam, seolah-olah negatif, dan pasti direlasikan dengan terorisme atau violent extremism. Nah, di sini saya juga ingin melihat lebih jauh, benar nggak sih itu radikalisme sesuatu yang buruk atau peyoratif ya, yang dengan makna negatif gitu. Karena negara pun juga menggunakan istilah ini. 10 tahun yang lalu ya, kita belum sangat familiar dengan penggunaan radikalisme, tapi masih pada konteks fundamentalisme. Nah, post fundamentalisme ini kita hari ini setiap hari dijejali dengan berita-berita dan istilah-istilah baru, yakni radikalisme. Termasuk lembaga-lembaga negara yang sedang melakukan counter violent extremism ya, seperti BNPT. Tentu saja istilah ini menurut saya ini sebagai kajian akademik ya perlu dibedah dan dibongkar, jangan sampai istilah-istilah itu merugikan defisit, bukan defisit, saya kira penggusuran identitas sosial kebudayaan bahkan keagamaan di level individu. Saya ingin bercerita. Kebetulan tetangga saya ini kan taruhlah kelompok-kelompok Salafi atau kelompok-kelompok jihadi. Mas Jun, suara saya bisa didengar nggak? Ini lagi azan di tempat saya. Bisa. Oke, mengganggu nggak? Kalau mengganggu saya berhenti. Enggak. Jadi sambil mendengar azan, sambil mendengar presentasi Jeng Nuris. Baik, jadi itu kan radikalisme akan merelasikan dengan urusan simbol, ya. Merelasikan dengan urusan interpretasi, baik itu secara filosofis maupun secara teologis. Parahnya, ya, kita ini masih terjebak pada simbolisasi keagamaan. Sehingga ketika kita melihat kelompok-kelompok keagamaan tertentu, dengan mudah karena efek dari istilah radikalisme yang begitu subur dan menjamur serta serampangan digunakan di mana-mana, maka sering di lapangan saya jumpai orang-orang itu dengan mudah melakukan prejudis atau tuduhan-tuduhan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang itu maknanya jauh dari istilah kelompok radikal. Padahal taruhlah soal jenggot, ya, soal niqab, soal cadar, dan simbol-simbol atribut-atribut ini yang selalu diasosiasikan dengan agama. Padahal itu soal simbol yang kaitannya dengan kebudayaan. Nah, persoalannya cara beragama orang-orang kita secara sosiologis ya, cenderung pada cara berpikir yang taklid buta. Taklid buta ya apa yang dikatakan ustadznya tanpa pembacaan yang kritis, masih mending punya ustadz dalam bentuk manusia. Sebagian ustadznya dalam bentuk YouTube, dalam bentuk Facebook, atau dalam bentuk Twitter. Nah,
inilah yang menjadi saya kira salah satu pemicu, termasuk media juga, yang menyebabkan istilah radikalisme itu jadi melebar ke mana-mana. Maka di sini ingin saya tegaskan ya. Kebetulan ada Bu Elma yang dari Kemenak, mungkin nanti bisa kita pikirkan bersama gimana ini cara kita melihat isu radikalisme ini. Saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa pada dasarnya ya manusia itu tidak lepas dari urusan mitos. Tidak satupun di antara kita yang terbebas dari permasalahan mitos. Sejak kecil, ya ini masyarakat Asia Tenggara memang menyukai cerita-cerita dengan bahasa-bahasa kiasan, sehingga itu punya dampak sosial kebudayaan karena sifatnya terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, termasuk mitos-mitos atas praktek-praktek keagamaan. Di sini kita lihat bahwa fakta dan mitos itu ternyata jaraknya seperti kulit salak, sangat tipis. Apakah mitos itu juga fakta? Sebenarnya juga bisa dibilang fakta. Apakah fakta itu mitos? Ya fakta bisa saja berangkat dari mitos. Secara filsafat kan begitu, bisa kita pikir ke arah sana. Nah, di sini saya menggunakan dasar pemikirannya Lévi-Strauss, seorang antropolog ahli strukturalisme. Dia ini pemikir Prancis yang banyak meneliti tentang fenomena alam ya, termasuk meneliti masyarakat primitif. Jadi kenapa dia meneliti masyarakat primitif? Karena masyarakat modern itu produk dari masyarakat primitif. Kita ini jangan berpikir seolah-olah sudah taken for granted sebagai manusia modern. Ternyata modernisme itu tidak pernah ada tanpa lahirnya di zaman primitif begitu. Jadi dia memulai dari peradaban primitif melihat manusia. Bagaimana cara kerja manusia? Yang pertama, manusia itu dibekali nalar ya. Jadi semua dari kita itu kan punya nalar berdasarkan pengalaman. Ya, pengalaman itu berdasarkan latar belakang kebudayaan. Dan semua nalar pengalaman ini ya, lahir karena bahasa. Jadi bahasa itu ada parol, ada lam ya. Jadi parol itu kita bikin atau gambar besar. Anda jangan membayangkan bahasa itu hanya soal kita ngobrol seperti ini. Bahasa itu sangat luas ya. Warna, gerak, dan lain-lain itu bisa jadi bahasa dalam konteks ini. Jadi bahasa ini punya pengaruh yang sangat luar biasa terhadap peradaban baik dari konteks sosial maupun konteks politik keagamaan. Nah, salah satunya cara kita menggunakan istilah radikalisme itu bagian dari bahasa parol ya, di mana ketika Anda tiba-tiba mencetuskan satu istilah, wah dia radikal, itu orang sudah langsung tarik diri, undur diri, dan secara psikologis ini menjajah gitu. Hanya karena satu bahasa. Contohnya adalah radikal. Pertanyaannya adalah sudah tepatkah ternyata kita belakangan ini menggunakan istilah radikal dan klaim-klaim itu kepada orang-orang yang sebenarnya tidak semestinya ya dilabeli itu gitu. Apakah radikal ini buruk? Sebenarnya banyak radikal yang sifatnya positif. Kembali lagi ke persoalan mitos ya. Jadi Lévi-Strauss itu melihat mitos ini merupakan narasi ya. Narasi meskipun maknanya secara tidak sadar masih dipertimbangkan. Artinya dipertimbangkan itu sebenarnya gini. Bahasa ini tidak mati, tetapi terus bertransformasi dan hidup seperti kita, berkembang. Baik maknanya, baik model linguistiknya, sintaksnya, dan macam-macamnya ini mengalami pergerakan dan sifatnya bergerak gitu, tidak stagnan. Apakah istilah radikal itu sendiri mati? Ternyata tidak. Dia mengalami pergeseran hingga hari ini menjadi makna yang sangat peyoratif dan negatif. Begitu.
kita lihat ya, kalau pada tahun 1883 ya, itu teori Karl Marx kan sangat booming, bahwa dia bilang agama sebagai candu. Maka hari ini saya bilang internetlah yang sebagai candu. Disitulah karena ada agama, urusan politik, urusan transaksi ekonomi, ya, simbol dan macam-macam. Jadi internet itu sudah membungkus kehidupan kita, dan kita tidak ada teknologi internet ya bisa mati. Makanya agama manusia hari ini itu bukan dalam bentuk, jangan-jangan bukan dalam bentuk gereja-gereja, masjid, kuil, dan lain sebagainya, yang itu sudah mulai ditinggalkan, apalagi COVID ini. Jangan-jangan memang yang membuat candu kita hari ini tuh memang ya teknologi yang sebagai candu, agama sudah tidak menjadi candu. Tapi kan pertanyaannya begini, loh kenapa orang-orang banyak yang masuk kelompok-kelompok radikal dalam tanda kutip atau extremist violence? Itu kan berangkat dari teknologi. Memang betul, tetapi kan nyawa dari kekuatan itu bukan agama itu sendiri kan, namun teknologinya itu loh yang merasuk di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini sudah tidak seperti tidak ada artinya apa-apa, pikiran kita juga tercuri ya, terhijack begitu karena kecanggihan dan kekuatan teknologi. Apabila kita tidak menggunakan nalar seperti apa yang disampaikan oleh Levi-Strauss tadi. Nah, ini fakta yang biasanya juga kita lihat bahwa semua ideologi keagamaan itu bebas ruang, tanpa batas ruang dan waktu. Apapun kalau kita mencari informasi yang terkait dengan mau ideologi keagamaan, ideologi politik itu tersedia di sini, dan salah satunya memang radikalisme ya dalam konteks mainstream bermula dari iklan-iklan di internet, di media yang begitu masif sehingga tidak heran ya generasi milenial yang budaya membacanya hanya bersumber dari internet, tidak punya kebiasaan berliterasi secara akurat, itu ya memang kemudian bisa rentan begitu. Karena apapun tindakan manusia hari ini itu diputuskan seolah-olah ya oleh media atau teknologi internet. Seperti di sini kita melihat ya bagaimana diskursus media membungkus informasi sedemikian rupanya secara global dan masif, apalagi ketika munculnya ISIS gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan ISIS itu pasti akan dialamatkan kepada, taruhlah hari ini memang terorisme merujuk pada kelompok-kelompok Islam. Karena memang sejarah terorisme itu sekarang kan berubah menjadi violent extremism istilahnya. Kenapa berubah jadi violent extremism? Karena dia merujuk pada para teroris muslim. Sementara media sudah jarang menggunakan istilah teroris, karena teroris itu ya siapapun, seperti yang barusan terjadi kemarin di Capitol itu di Amerika, itu tindakan teroris. Coba kalau terjadi di Indonesia, pasti udah beritanya kemana-mana. Persoalannya siapa yang punya pasar media? Apakah negara-negara poskol? Kan tidak. Apakah negara-negara timur? Ternyata tidak. Nah, dari sini menarik bahwasanya diskurs ya tentang power, tentang radikalisme, ekstremisme itu merupakan produk sejarah konflik yang menyebabkan narasi-narasi tersendiri, sehingga itu punya dampak sosial kultural yang luar biasa, termasuk di Indonesia. Jadi radikalisme itu sendiri merupakan sebuah sebuah permainan bahasa kalau saya melihat, karena pada dasarnya dia ini sebagai fenomenologi. Radikalisme itu harus dimaknai secara filosofis, bukan secara teologis. Ya. Jadi orang itu kan berpikir radikal yang anti pluralis, radikal itu yang anti toleran, anti toleransi, radikal itu yang anti non muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itu semua salah. Tidak begitu. Radikal itu kan secara bahasa ya dia bisa bermakna bermula dari istilah radix ya, ke akar-akarnya.
Tidak ada satupun filsuf di dunia yang tidak radikal. Apa ada? Kan tidak. Stephen Hawking itu kurang radikal gimana? Einstein itu kurang radikal kayak gimana? Jadi orang-orang yang extraordinary ya, manusia-manusia extraordinary itu punya nalar yang begitu radikal. Ketika tidak menjadi radikal, bagaimana bisa menggunakan akal pikirannya dan kecerdasannya? Maka radikal itu sebenarnya menurut saya justru harus didukung. Tetapi apakah radikal dalam konteks pemaknaan media? Tentu saja tidak. Radikal dalam konteks pemaknaan filsafat, bukan pemaknaan teologi yang diasumsikan oleh media-media itu. Nah, ini McLaughlin itu ahli linguistik ya. Dia melihat bahwa di dalam penggunaan radikalisme kita itu secara garis besar tergantung dari perspektif siapa yang digunakan. Apakah kamus Amerika atau kamus British? Kalau kamus Amerika itu memang memaknai radikalisme ya sebuah makna yang villainy ya, jahat ya, kejam, kemudian mengoyak-ngoyak negara dan pemerintah atas dasar revolusi dan seterusnya. Maka ini dalam konteks Amerika. Lalu bagaimana dalam konteks British? Dia dimaknai sebagai sinonim tersendiri yang juga merujuk pada revolusi. Namun revolusi itu juga tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya villainy tadi. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada beberapa definisi terkait dengan sejarah penggunaan kata radikalisme. Tentu saja orang-orang sosialis ya memaknai itu positif, sementara yang konservatif memaknai itu peyoratif begitu. Jadi yang menyesatkan kan ketika kita melihat radikalisme ini sebagai kelompok-kelompok yang mendukung terorisme misalnya. Apakah betul demikian? Ternyata tergantung bagaimana cara kita melihat konteks masyarakat dan budaya serta sejarah pergerakan politik dalam konteks lokal. Menurut saya kok begitu ya. Nah, ini intinya saya bilang radikalisme itu merupakan permainan bahasa yang memang sengaja diputar-putar oleh media sehingga itu menjadi mitos baru, dan mitos baru tercipta sebuah kebenaran kolektif, seolah-olah begitu. Karena sebagai mitos baru ya, dia dimaknai secara brutal ya oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan tadi. Ya, karena ini radikalisme sudah masif, makanya kita perlu anggaran ya untuk mendirikan sebuah payung-payung perdamaian. Padahal sebenarnya masyarakat oke-oke saja. Namun dimunculkan berita-berita itu seperti iklan sabun di podium-podium dengan beberapa kali, sehingga itu membuat kengerian dan ketakutan-ketakutan secara masif dan kolektif gitu. Nah, inilah efek dari bahasa itu sendiri ya, di mana ada yang namanya proses hyperreality di dalam penggunaan istilah radikalisme itu yang belakangan terjadi. Baik, itu singkatnya ini sebagai pemantik, selebihnya bisa kita lanjut lewat diskusi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.